Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Namaku adalah Muhammad Qasim bin Abdul Karim. Aku berasal dari Pakistan. Allah dan Nabi Muhammad SAW telah berkata dalam mimpi-mimpiku untuk membagikan mimpi-mimpiku dengan orang lain. Dan semua itulah yang tengah aku lakukan. Maka janganlah menghujatku. Rahmat dari Allah adalah untuk siapapun dan apapun. Aku hanya ingin menjadi seorang teman bagi Allah dan tak lebih dari itu, dan cukuplah Allah sebagai pelindungku. Aku telah melihat mimpi-mimpi seperti ini selama lebih dari 26 tahun, dan sejauh ini aku telah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam mimpi-mimpiku lebih dari 500 kali. Dan aku telah melihat Nabi Muhammad SAW lebih dari 300 kali di dalam mimpi-mimpiku. Aku berusia sekitar 12 tahun ketika aku melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW datang bersamaan untuk pertama kalinya di dalam mimpi-mimpiku. Dan setelah itu pada tahun 1993, tatkala aku berusia 17 tahun, Allah dan Nabi Muhammad SAW mulai datang secara teratur dan tanpa henti terus-menerus berkesinambungan datang ke dalam mimpi-mimpiku. Semenjak aku melihat Allah dan Nabi Muhammad SAW dalam mimpi-mimpiku, Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah yang terakhir dan aku percaya bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabiullah yang terakhir. Aku adalah umat dari Nabi Muhammad SAW dan aku bangga bahwa aku merupakan umat dari Nabi Muhammad SAW. Dalam mimpi-mimpiku, Allah dan Nabi Muhammad SAW telah membimbingku untuk menuju jalan yang benar. Semenjak 2007, Allah dan Nabi Muhammad SAW telah memulai untuk mendidikku di dalam mimpi-mimpiku tentang hal apa saja yang harusnya aku lakukan dan perkara apa sajakah yang mana harusnya aku hindari. Pada umumnya, Allah dan Nabi Muhammad SAW mengatakan kepadaku untuk menghindari segala macam dan bentuk-bentuk syirikan, serta bagaimana cara untuk menjadi manusia yang baik. Pada April 2014, Allah dan Nabi Muhammad SAW mulai memerintahkanku dalam mimpi-mimpiku untuk membagikan mimpi-mimpi tersebut dengan setiap orang, dan kemudian aku telah memulai untuk membagikan mimpi-mimpiku kepada sanak keluarga, kawan-kawan, dan beberapa orang lain. Aku juga telah membagikan mimpi-mimpiku melalui email kepada situs-situs resmi militer Pakistan, situs-situs pemerintahan Pakistan, orang-orang terkenal di Pakistan, dan kepada website-website resmi kenegaraan dari badan-badan keislaman negara Pakistan. Tetapi sepertinya tidak ada satu orang pun yang telah mempercayaiku maupun mimpi-mimpiku dan mereka seluruhnya mengabaikanku. Setelah itu aku berhenti untuk membagikan mimpi-mimpiku. Pada bulan Desember 2014, Nabi Muhammad SAW telah datang 2 kali dalam semalam dan beliau telah berkata kepadaku, "Qasim, engkau harus menyebarkan mimpi-mimpi ini kepada semua orang untuk menyelamatkan Pakistan dan untuk menyelamatkan Islam." Aku menjadi bingung dan aku berkata kepada diriku sendiri bahwa aku telah menyebarkan mimpi-mimpiku kepada banyak orang dan mereka tidak mempercayaiku. Hal apa lagi yang seharusnya aku lakukan? Kemudian sekolah Peshawar mendapatkan serangan dan aku memikirkan peristiwa itu. Dan kemudian aku memutuskan untuk menyebarkan mimpi-mimpiku di internet. Izinkanlah aku untuk memperjelaskan kepada Anda. Aku adalah seorang yang biasa-biasa saja dan tidak agamis. Jenggotku dicukur bersih. Aku tidak sholat secara teratur, dan aku tidak sholat tahajud. Aku hanya menyampaikan yang sebenarnya, dan aku tidak berdusta. Aku tidak mengetahui mengapa Allah dan Nabi Muhammad SAW terus-menerus berdatangan di dalam mimpi-mimpiku. Pada tahun 1994, Allah memberitahuku dari langit dan aku masih ingat kata-katanya. "Qasim, janji-janji tersebut yang mana telah aku buat untukmu, aku benar-benar akan memenuhinya. Dan jika aku gagal memenuhi janji-janjiku, maka aku bukanlah raja seluruh alam." Sejak hari itu, aku senantiasa menantikan Allah bahwa kapankah waktu dari janji-janjinya tiba, dan kapankah penantianku akan berakhir. Aku tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah dan setiap kali aku mulai berputus asa, maka Allah atau Nabi Muhammad SAW akan datang ke mimpi-mimpiku dan berkata bahwa, "Qasim, janganlah berputus asa dari rahmat Allah, dan Qasim bersabarlah. Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang bersabar, dan Allah adalah perancang terbaik segala urusan."
Mereka menyemangatiku dengan kata-kata seperti itu dan aku menjadi segar kembali. Pada bulan Januari 2014, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berkata kepadaku, "Qasim, aku sudah mengujimu selama 20 tahun. Aku ingin melihat apakah engkau termasuk orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah ataukah tidak." Aku telah melihat mimpi ini di musim panas 2003. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Qasim, sebelum tiba saatnya janjiku datang, bahkan jika kau mencelupkan tanganmu ke dalam emas, maka ia akan menjadi debu. Tapi saat janjiku tiba, bahkan jika kau mencelupkan tanganmu ke dalam debu, maka debu itu akan berubah menjadi emas dengan kehendakku." Aku telah melihat mimpi ini pada musim semi 2002. Nabi Muhammad SAW telah berkata kepadaku, "Qasim, putraku, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Qasim, adalah suatu kemustahilan bahwa engkau ada dan peristiwa-peristiwa ajaib tidak terjadi. Pada masamu bumi akan mencurahkan kekayaan-kekayaannya. Pepohonan akan menghasilkan buah-buahan lebih banyak dan menghasilkan lebih sedikit dedaunan. Akan ada rezeki di atas rezeki, tidak ada satupun yang akan tinggal dalam kemiskinan, dan akan ada kedamaian di mana-mana. Hukum dan keadilan akan ditegakkan, dan tiada satupun yang pernah menyaksikan sebuah masa seperti itu sebelumnya. Aku tidak melihat zat atau wujud Allah di dalam mimpi-mimpiku, dan aku hanya sekedar merasakan dalam mimpi-mimpiku bahwa Allah berada di atas arsy al-Azim dan suaranya turun dari sana. Atau aku melihat suatu cahaya nur dan suara keluar melalui cahaya tersebut. Atau Allah berbicara denganku dari langit. Pada setiap mimpi, aku merasakan bahwa Allah lebih dekat dari pembuluh darah di leherku. Aku tidak pernah melihat wajah Nabi Muhammad SAW, tapi aku dapat melihat kepada tubuh beliau. Dalam suatu mimpi, aku memeluk Nabi Muhammad SAW dan seluruh tubuhku memberikan kesaksian bahwa aku sedang memeluk Nabi Muhammad SAW. Aku telah berjabat tangan berkali-kali dengan Nabi Muhammad SAW di dalam mimpi-mimpiku, dan tanganku memberikan kesaksian bahwa aku sedang berjabat tangan dengan Nabi Muhammad SAW. Pada September 2015, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melihat kedua mata Nabi Muhammad SAW. Ketika kedua mataku melihat kedua mata Nabi Muhammad SAW, maka kedua mataku terpaku dan aku tidak dapat mengalihkan pandangan. Aku merasakan seolah-olah kedua mata beliau SAW telah dipenuhi dengan cahaya dari Allah, dan itu adalah satu momen yang luar biasa bagiku. Aku telah melihat para nabi dan para rasul yang lain di dalam mimpi-mimpiku. Tapi aku hanya pernah melihat wajah Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan aku telah melihat Nabi Isa alaihissalam berkali-kali dalam mimpi-mimpiku. Dalam beberapa mimpi aku telah menyaksikan bahwa tatkala seluruh dunia menjadi damai, Dajjal dari suatu tempat yang lain akan datang dan mencoba untuk menghancurkan kedamaian di dunia ini. Dalam suatu mimpi, aku melihat Nabi Isa alaihissalam turun dari langit, dan Yajud wa Majud telah keluar, dan mereka menyebar ke seluruh muka bumi. Aku dan sangat sedikit orang bergabung dengan Nabi Isa alaihissalam, dan kemudian kami hidup bersama dengan Nabi Isa alaihissalam. Pada tahun 1993, ketika mimpi-mimpi tersebut bermula, aku telah membuat sebuah buku catatan, dan aku telah menggunakannya untuk mencatat mimpi-mimpiku dalam buku catatan tersebut. Dan segala sesuatu seperti seberapa banyak aku telah melihat Allah dalam mimpi-mimpiku, seberapa banyak aku telah melihat Rasulullah SAW dalam mimpi-mimpiku. Tapi beberapa tahun ke belakang, aku kehilangan buku catatan tersebut selama pindah. Keseluruhan total mimpi-mimpi tersebut adalah lebih dari 800 kali, dan aku masih mengingat banyak mimpi. Bertahun-tahun ke belakang, dalam satu mimpi Allah berkata kepadaku, "Qasim, sebelum tidur bacalah surah Ikhlas, surah Falak, surah An-Nas, dan kemudian tidurlah. Maka setan menjauh darimu." Dan aku senantiasa melakukan ini selama bertahun-tahun. Allah telah berkata kepadaku dalam banyak mimpi bahwa, "Qasim, suatu hari aku akan menolongmu, dan aku akan memberikanmu keberhasilan, dan aku akan memenuhi segala janji-janjiku, bahkan bila hanya tersisa satu hari sebelum hari penghakiman, dan seluruh dunia akan melihat keberhasilanmu." Tapi Allah tidak pernah memberitahuku bahwa kapankah hari itu akan tiba,
dan aku telah menanti semenjak 20 tahun terakhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah berkata kepadaku bahwa, Qasim, bila ada orang yang menyebutmu pembohong, maka katakanlah kepadanya bahwa engkau datanglah dan aku akan datang juga, dan kita berdua akan saling mengirim kutukan dari Allah atas para pendusta. Dan barang siapa yang menggunakan nama Allah dan Nabi Muhammad SAW untuk menyesatkan orang, maka ia seharusnya tetap berada di dalam api neraka untuk selamanya, dan laknat dari Allah adalah untuk para pendusta. Amin.